Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Tapi sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang udah lebaran, ya udah lebaran. Yang belum lebaran, ya udah besok aja lebarannya. Yuk, langsung aja kita gaskan dulu lah jawabannya untuk hari ini menemani takbiran. Yuk, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jawaban dia pun bertemu kembali dengan tetua ular yang datang ingin balas dendam kepada Jawaban, karena sebelumnya Jawaban sempat menghilangkan kepalanya yang membuat orang tua ini ingin membalaskan itu semua. Tapi sebelum melakukannya, tiba-tiba aja Jawaban dia pun menghilang tepat di hadapan dari dirinya dan langsung muncul di belakangnya dan boom, menghancurkan orang tua itu. Tubuh fisiknya langsung dihancurkan oleh Jawaban hanya dalam satu serangan gila. Yang tentunya itu sungguh sangat mengejutkan bagi mereka semua yang melihat aksi yang diberikan oleh Jawaban. Dan hal itu juga membuat pangeran ke-6 dia pun kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jawaban. Sungguh sangat layak disebut sebagai raja tanpa mahkota, ujar dari pangeran ke-6. Sedangkan untuk Jawaban sendiri, setelah dia mengalahkan orang tua itu, dia pun meminta kepada pangeran ke-6 untuk segera membawa dirinya ke tempat di mana putra mahkota berada. Sedangkan untuk mereka yang melihat kemampuan yang dimiliki oleh Jawaban, membuatnya pun tidak menyangka kalau ternyata Jawaban sekuat itu. Pangeran, dia benar. Dia bisa mengalahkan mereka yang ada di ranah virtual. Sungguh sangat mengerikan. Syukurlah aku tidak melawannya tadi. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa bertahan? Ucap dari orang tua ini yang sadar betul kemampuan yang dimiliki oleh Jawaban. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk orang tua itu, tetua ular dia pun bangkit kembali setelah dia dihancurkan oleh Jawaban. Di sini orang tua ini dia pun sangat-sangat marah ketika lagi dan lagi tubuh fisiknya dihancurkan oleh Jawaban. Bocah, awas kau, ucap dari orang tua itu. Tapi melihat tetua ular yang kembali muncul dengan wujud jiwa membuat mereka semua pun takut, dan mereka juga tahu tidak peduli sekuat apa mereka yang ada di ranah visi dewa, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan sosok yang ada di ranah virtual yang telah memadatkan kekuatan jiwa, yang membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya mereka semua pasti akan hancur di tangan dari tetua ular. Sedangkan untuk tetua ular sendiri, dia pun kesal dengan ini semua karena Jawaban lagi dan lagi sudah 2 kali kau menghancurkan tubuh fisikku dan kau menggunakan serangan dadakan, sungguh sangat menyedihkan. Tapi lihat, memangnya apa yang bisa kau lakukan? Kultivator yang ada di ranah visi dewa tidak akan mungkin, karena kau tidak akan mungkin bisa mengalahkan jiwa, ucap dari orang tua ini sebelum pada akhirnya dia pun langsung dicomot kembali oleh Jawaban. Di sini Jawaban dia pun menangkapnya kembali dengan jiwa naga merah. Namun melihat Jawaban yang memiliki kekuatan jiwa tentunya mengejutkan bagi tetua ular. Sedangkan untuk Jawaban sendiri dia berujar seperti sebuah pepatah, jika kau tidak ingin meninggal maka jangan cari masalah. Dan sekarang karena jiwamu telah terbebas, kenapa kau muncul kembali? Kau sendirilah yang telah menyebabkan masalah ini, ucap dari Jawaban yang menakutkan bagi orang tua ini. Sebelum pada akhirnya di sini orang tua ini dia pun jiwanya dilenyapkan oleh Jawaban. Jiwanya dileburkan oleh Jawaban menjadi kepingan-kepingan kecil yang mengejutkan bagi mereka semua. Sedangkan untuk Jawaban sendiri, dia nggak peduli dengan itu semua dan dia meninggalkannya begitu saja, yang menakutkan bagi orang-orang yang melihat kemampuan yang dimiliki oleh Jawaban. Dia, bagaimana mungkin mereka yang ada di ranah visi dewa dapat melakukan hal gila seperti ini? Dia monster, ucap dari orang-orang yang dimiliki oleh pangeran ke-6. Sedangkan di sudut lainnya, di istana yang dimiliki oleh putra mahkota, ternyata putra mahkota selirnya banyak. Walaupun ia memang keling semua, hitam, tapi di sini putra mahkota dia tetap menikmati ini semua. Dan ternyata bukan cuma 2 selirnya saja, tapi ada Lian R, gadis yang udah lama tidak muncul, gadis yang berasal dari keluarga Taubah. Dan di sini untuk gadis ini dia pun meminta kepada putra mahkota untuk dapat membebaskan dirinya dan juga saudaranya, yang membuat putra mahkota dia pun mengatakan bagaimana mungkin dia dapat melakukan ini setelah saudaramu menghajar pangeran ini di hadapan semua orang. Bagaimana mungkin aku dapat melakukannya, ucap dari putra mahkota. Namun di sini untuk Lian R dia meminta kepada putra mahkota untuk dapat membebaskan saudaranya, karena saudaranya melakukan itu semua untuk dapat menyelamatkan dirinya, dan itu adalah sebuah insting yang dimiliki oleh seorang saudara untuk dapat melindungi adik kecilnya.
Dan di sini gadis ini dia juga mengatakan kalau apa yang telah terjadi sebelumnya itu semua adalah salah dirinya. Jadi jika ingin menghukum maka hukumlah dirinya saja, ucap dari gadis ini. Dan dia juga berharap kalau putra mahkota mau mempertimbangkan bahwa keluarga Toba sebelumnya telah mengabdi kepada kerajaan Kuarong. Jadi dia berharap kalau kesetiaan yang diberikan oleh keluarga Toba dapat mempertimbangkan keselamatan dari saudaranya dan juga dirinya. Namun, mendengar apa yang diucapkan oleh Nona Lian R yang membuat putra mahkota yang mendengarnya dia pun senang. Sepertinya kau telah ingin mengabdi dan asalkan kau melayani pangeran ini maka ini semua sudah lebih dari cukup, ucap dari dirinya yang kini mencoba untuk dapat menangkap Nona Lian R. Tapi gak kena. Di sini pangeran dia pun gagal menangkap Nona Lian R yang membuat putra mahkota dia pun kesal. Dan dia mengatakan kau sepertinya ingin mencoba keberuntunganmu, tapi kau tidak perlu melakukannya karena kau sudah sangat beruntung karena pangeran ini menyukai dirimu, ucap dari putra mahkota. Di sini putra mahkota dia mengatakan kalau keluarga Toba awalnya adalah tulang punggung dari kerajaan, namun sayangnya 8 tahun lalu mereka kalah dari Tianyu hingga membuat kerajaan jadi sangat-sangat rugi. Dan keluarga Toba tidak dijatuhkan bahkan tidak dimiskinkan. Itu adalah sebuah berkah yang telah diberikan oleh kaisar atas rekomendasi yang ia berikan. Jadi di sini putra mahkota dia meminta kepada gadis ini untuk tidak macam-macam dengan dirinya karena jika saja dia tidak memohon untuk keluarga Toba maka keluarga Toba sudah lama dimusnahkan oleh kerajaan. Tapi keluarga Toba mereka justru tidak tahu diri. Mereka sungguh tidak tahu malu setelah aku menawarkan untuk dapat menikahi dirimu. Tapi orang tua itu dia justru malah menolaknya. Dan setelah dia menolaknya, tiba-tiba saja dia datang kembali kepada aku. Dan dia pada akhirnya setuju untuk dapat menikahkanmu dengan diriku. Dan ternyata itu semua terjadi karena dia tahu kalau dia hanya perlu mendapatkan sebuah pelindungan untuk dirimu. Dan asal gue tahu, itu semua terjadi karena tetua ular. Dia juga menyukai dirimu. Orang tuamu, Toba Tianshan, dia melakukan ini semua untuk dapat melindungi dirimu, menjadikan diriku sebagai perisai untuk dapat melindungi dirimu. Karena tetua ular, dia akan mengambil dirimu jika kau tidak ada di tanganku. Namun orang tua itu yang menginginkanmu, membuat orang tuamu menyerahkannya kepada aku, dan itu membuat tetua ular tidak berani bertindak gegabah untuk dapat merebutmu kembali berurusan dengan kerajaan Guanzhou. Tapi setelah apa yang kau lakukan, kau justru malah menyebalkan. Dan karena orang tua itu dia adalah pendosa dan kau adalah calon permaisuri dari putra mahkota, orang tua itu tidak berani mengusikmu lagi. Kau ingin mendapatkan kebebasan tapi kau tidak mau bersama dengan orang yang telah menyelamatkan dirimu. Kalian telah mengulur waktu selama lebih dari 7 tahun. Dan apakah kau menganggap pangeran ini tidak berguna? Beraninya kau mempermainkan pangeran ini. Selain itu juga kau bilang kalau kau adalah selir dari seorang pangeran, tapi aku tidak pernah menyentuhmu sama sekali. Yang membuat gadis ini dia pun paham akan situasinya, tapi dia tetap tidak mau bersama dengan putra mahkota dan dia meminta maaf kepada putra mahkota kalau dia tidak bisa melakukannya. Namun di sini untuk putra mahkota dia mengatakan kalau dia tidak perlu permintaan maaf yang diberikan oleh gadis itu karena yang dia inginkan adalah gadis itu sendiri. Namun di sini untuk Lian R ketika putra mahkota mendekatinya, di sini dia meletakkan lengannya di tubuh putra mahkota sebelum menghajar putra mahkota hingga membuatnya pun tersungkur. Dan melihat putra mahkota yang tersungkur membuat Lian R dia pun panik dan dia mengatakan kalau dirinya tidak berniat untuk dapat melakukan hal gila seperti ini. Namun di sini untuk putra mahkota dia pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh gadis ini yang sungguh sangat menyebalkan. Gadis ini dia benar-benar sangat-sangat tidak tahu diri sama seperti apa yang dilakukan oleh saudaranya. Pangeran ini ingin lebih dekat dengan dirimu, tapi pangeran ini justru malah dihajar oleh saudaramu dan sekarang kau melakukan hal yang sama. Kau pastinya tahu kalau aku adalah putra mahkota dan kau adalah milik putra mahkota dan kau berani-beraninya melakukan hal ini kepada diriku. Namun di sini untuk Lian R dia pun meminta maaf kepada putra mahkota kalau dia tidak berniat untuk dapat melakukannya. Namun di sini untuk putra mahkota dia nggak peduli dengan itu semua dan dia meminta kepada para penjaga untuk segera memanggil saudara dari Nona Lian R. Panggil bawa Toba Liu Feng kembali. Ucap dari putra mahkotanya ingin menghukum bocah ini, menghukum saudara dari gadis Lian R untuk memaksa dirinya mau bersama dengan dirinya. Ya, memaksa Nona Lian R untuk mau bersama dengan putra mahkota. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Sebenarnya nggak penting juga cerita-cerita Nona Lian R apaan ini, nggak penting sebenarnya, tapi karena memang ada ya udah kita bahas aja. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban dan selamat Idul Fitri untuk kita semua. Bye, thank you.
Siapkan THR-nya untuk para tetangga, anak-anak bocah yang bakal datang ke rumah. Waduh. Yang pulang kampung hati-hati di jalan. Dan yang sudah sampai, ya udah lebaran aja. Dah, thank you.